Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Mari kita mulai renungan kita dengan doa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami di dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah anugerah kesempatan kedua. Apakah benar ada kesempatan yang kedua dari Tuhan? Firman Tuhan di dalam buku Yunus 3 ayat 1 mengatakan, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya." Saudara, jika kita membaca keseluruhan cerita ini di dalam buku Yunus 3 ayat 1 sehingga 10, ini merupakan peristiwa di mana bangsa atau kota Niniwe itu bertobat. Namun apa respon Yunus apabila kota Niniwe atau Niniwe itu bertobat? Ada sebuah ilustrasi. Semestinya saudara, semasa atau sewaktu kita kecil, pengenalan kanak-kanak kita akan Tuhan terus melekat di hati kita, walaupun kita sudah dewasa secara usia. Tuhan itu, inilah pemikiran kita mungkin yang melekat dalam pikiran kita. Tuhan itu bagaikan penguasa yang penuh wibawa. Tuhan itu perkasa yang tegas dan tidak boleh dibantah. Segala perintahnya pantang untuk ditawar, ditunda atau diabaikan. Sekali saja kita tidak menaati perintahnya, pasti kita akan habis dimusnahkan. Apakah benar sedemikian? Saudara, mari kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Jika kita mendalami kitab Yunus, kita akan terpegun. Mengapa? Ternyata Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya kepada manusia, khususnya kota Niniwe ini. Bayangkan, Yunus seorang nabi seharusnya memiliki kedekatan dan ketaatan lebih daripada orang yang kebiasaan atau orang lain. Ternyata dia gagal. Dengan sedar dia melarikan diri menjauhi Tuhan. Yunus mengabaikan tugas panggilannya untuk memberitakan maksud Tuhan kepada bangsa Niniwe. Dengan penuh kesabaran, Tuhan menyelamatkan Yunus. Melalui apa? Melalui seekor ikan besar. Tuhan membawa Yunus kembali pada panggilan hidupnya, yakni ke kota Niniwe, bukan ke Tarsis. Dan datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan bahwa kemurahan Tuhan sungguh tidak habisnya. Tuhan memberi kesempatan baru. Seperti ungkapan buku Yeremia, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3:23. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan apa yang kita boleh terapkan? Apa aplikasi untuk kita? Sebagai hamba dan anak Tuhan, kita mungkin saja gagal dalam mengiringi dan menaati perintah Tuhan. Namun, selalu tersedia anugerah kesempatan kedua dari Dia, agar kita bangkit dan kembali pada jalan ketaatan. Ke Niniwe, itu yang Tuhan mahu. Ke sorga, itu yang Tuhan mahu. Bukan ke Tarsis, bukan kepada dunia ini, seperti yang kita mahu. Yang menjadi pertanyaan, bersediakah kita untuk menerima kesempatan kedua itu? Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa walaupun Tuhan memberi kesempatan kedua bagi kita, tetapi ianya tidak bermakna bagi kita jika kita tidak mengambil kesempatan itu. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kedua itu kepada kita. Selagi kita sedar, mari kita ambil itu.
supaya bila mana Tuhan datang kedua kali nanti, hidup kita tidak sia-sia. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik memberikan pengertian kepada kami melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.